Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nongol lagi. Gue nih, Uminya Umair bersama Umi Laundry di Cikampek. Salam kenal buat semuanya yang mau meluangkan waktu menyimak video singkat ini. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan ya. Bisa diingatkan dengan baik di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sehat-sehat kah semua? Semoga semua sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, di video kali ini saya sedikit sharing. Sebelumnya jangan merasa digurui ya, karena memang gak lagi ngajarin siapapun, tapi lebih ke sharing saja. Yang barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Barangkali ya, kalau kiranya tidak bermanfaat, boleh diabaikan saja. Baik, sambil menemani rutinitas pagi saya sedikit sharing perkara bau apek. Saya sendiri pernah beberapa kali mendapat komplain pakaian bau apek. Tapi bau apek itu nggak selalu di layanan cuci setrika ya. Karena di layanan setrika saja juga bisa dan ada. Halo. Kalau boleh saya menyimpulkan, ada beberapa penyebabnya. Ada 10 penyebabnya. Jadi, simak dengan baik ya. 1. Proses cuci kurang bersih atau belum bersih. Kalau ini sudah jelas ya. Jadi gunakan sabun sesuai kebutuhan. Jangan terlalu sedikit, jangan juga berlebihan. Apalagi yang busanya banyak sekali. 2. Proses bilas belum bersih. Nah, ini juga pakaian yang sudah bersih dengan sabun, tapi sisa sabunnya tidak dibilas dengan benar, juga bisa bikin bau apek dan bau asam. Jadi bilas sampai benar-benar bersih dan peras semaksimal mungkin. Bisa pakai tangan maupun pakai mesin cuci. 3. Proses jemur belum kering. Walah, ini yang paling sering ditemukan. Untuk membantu proses jemur atau pengeringan, maka peras dengan maksimal sebelumnya, biar sisa sabun dan air bisa terbuang dengan maksimal. Juga proses jemur jadi lebih cepat. Nah, area jemur juga harus benar-benar yang baik secara matahari atau panas matahari, juga secara angin ya, karena angin dan panas matahari itu bisa mempercepat proses jemur. Untuk yang jemurnya manual kayak saya ya. Yang keempat, aroma sekeliling. Nah, ini yang kadang jadi bumerang buat kita yang punya usaha laundry maupun ya ibu rumah tangga biasa gitu ya. Apalagi yang minim area jemurnya. Bisa dibantu dengan kipas angin agar sirkulasi udara bisa berganti dengan baik. Nah, kalau ada yang lagi bakar sampah, bisa diingatkan dulu dan jangan masak di area jemur ya. Nanti jemurannya bisa bau masakan. 5. Dryer. Kalau ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan mengisi dryer maksimal sepertiga dari volume tabung. Maksimal ya. Agar pakaian bisa berputar dengan baik. Proses sedot debu maupun pendinginan juga bisa berproses dengan baik. Kemudian isi dryer sesuai ukurannya. Contoh, baju dengan baju, celana lepis dengan pakaian berat atau jaket. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau spray atau selimut yang ukurannya besar, lebar, jangan digabung dengan pakaian, karena bisa jadi malah akan jadi buntelan bulat. Yang keenam, busa setrika lembab. Sekering-keringnya setrika uap ya, tetap akan mengeluarkan air. Jadi nggak heran walaupun kepala setrika nggak bocor, tetap busa perlahan akan basah atau lembab. Jadi sering ganti busa dan alasnya. Nah, yang tadi dijemur, kemudian kita ganti yang kering. Jangan dipakai atau dibiarkan jika sudah sangat basah ya. 7. Susunan pakaian terlalu tinggi. Nah, ini juga pakaian yang baru disetrika biasanya kalau dirasa itu panas dan sedikit lembab. Jadi sebaiknya jangan susun terlalu tinggi agar proses pendinginan bisa menjangkau lebih mudah. Apalagi kita kan menggunakan kipas biasanya hanya satu arah kan. Kalau ketinggian saya rasa nggak efektif. Yang kedelapan, alas pakaian. Nah, maksud saya ini adalah alas yang bagian bawah ya, yang sudah disetrika itu kan kita taruhkan. Nah, ini juga berpengaruh karena bagian paling bawah dari alas susunan pakaian itu biasanya akan lebih lembab ya, dan dia akan lebih lama keringnya. Jadi, gunakan alas yang bisa menyerap air ya. Jangan plastik atau jangan yang pokoknya semacamnya, jangan. Jadi gunakan yang bisa menyerap air. Kemudian yang ke-9 yaitu proses menggunakan kipas. Gunakan kipas ya. Jangan hanya sekedar didiamkan karena kipas bisa membantu proses pendinginan ya. Kemudian yang ke-9 adalah, nah, untuk kipas ini pastikan kipas itu menjangkau ke susunan-susunan pakaian yang kita susun ya. Kalau bisa sih dari berbagai arah. Tapi kalau kayak saya yang hanya punya satu kipas misalnya, nggak apa-apa, cukup taruh aja di
tempat yang minimal terjangkau dari berbagai sudut itulah gitu ya. Yang ke-9 tadi itu kipas. Kemudian yang terakhir adalah proses packing. Pastikan pada saat kita lagi mau packing itu pakaian sudah dalam keadaan kering dan dingin ya. Jangan lembab atau panas karena itu bisa menyebabkan bau apek juga. Kemudian yang sudah di-packing, pakaian yang sudah di-packing itu taruh di tempat yang benar-benar adem dan tidak terkena sinar matahari langsung. Karena apa? Bisa menyebabkan keringat. Kalau udah berkeringat kemudian lembab itu juga bisa menyebabkan bau apek. Guys ya, udah kepanjangan. Terima kasih yang sudah nonton. Simak video selanjutnya besok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.